dengan bantuan dari kakak tingkat yang baik-baik banget. Jadi itu tuh sebenarnya bukan jadi kendala gitu, malah kita jadi dekat sama kakak tingkat, dipinjemin baju dan lain sebagainya. Pengen deh jadi kayak dia role model di kuliah ini. Mau dijadikan Keren banget soalnya. Keren banget ya Ocean. Terus Nanamin prinsip itu terbentuk. Sebagai akhiran nih, saya ingin meminta kalian menyampaikan sedikit pesan buat para akang teteh panitia Logicamp kemarin. Mungkin ada pesan yang belum sempat tersampaikan, bisa disampaikan sekarang. Yo, kembali lagi di podcast Loka Podka bersama saya Faris sebagai host di sini. Nah, sobat Loka, baru-baru ini kan telah dilaksanakan kegiatan Logicamp. Logistik, kreatif, aktif, motivate, and produktif. Nah, Logicamp ini dibuat oleh divisi kaderisasi dan tentunya dengan bantuan kepanitiaan dari berbagai divisi. Nah, Logicamp ini diperuntukkan buat mahasiswa baru logistik lautan. Nah, Sobat Loka, kira-kira kita mau ngapain sih di podcast kita kali ini? Kita mau obrolin apa sih di podcast kita kali ini? Yaps, pastinya kita akan mendengarkan cerita langsung dari para peserta, dari pengalaman para peserta Logicamp. Nah, jadi saya sudah mengundang dua perwakilan sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Mari kita sambut. Halo, Tepuk tangan. Oke, boleh perkenalkan diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Oke, ladies first deh, Jara. siap. Halo Kang, perkenalkan nama saya Zara Aulia, saya dari kelas LKB dan asal saya dari Jakarta Utara. Oke, perkenalkan Kang, nama saya Muhammad Rizky, saya dari kelas LKA dan saya berasal dari kota Jakarta Barat. Oke, baik. Jadi Sobat Loka, sudah ada dua narasumber sebagai perwakilan mahasiswa logistik lautan angkatan 2023. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada kalian telah hadir di podcast kita kali ini. Oke, terima kasih terima juga kasih Kang. juga Kang, udah diundang. Oke, nah buat Sobat Loka yang penasaran dengar cerita mereka, stay tune ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai podcastnya. Oke, mendengar kata Logicamp, apa sih perasaan kalian atau yang pertama kali muncul nih di benak kalian mendengar kata tersebut? Dan apa sih yang mendorong kalian bisa mendaftarkan diri kalian di tempat Logicamp ini? Oke, Jara dulu. Saya lagi dong. Iya, oke, silakan. Kalau dari saya sendiri, kesan pertama yang saya rasakan adalah penasaran. Jadi bagaimana sih Logicamp itu apa? Terus nanti kegiatannya bakal kayak apa? Terus ngebangun, kan kalau misal kita dengar ospek jurusan itu pasti lebih mengenal ke jurusannya sendiri dong. Betul. Materinya itu bakal kayak apa aja, terus nanti sektornya kayak gimana ya, metodenya kayak gimana ya, itu yang bikin penasaran sih, kegiatannya apa aja ya. Nah, dari rasa penasaran inilah yang mengacu saya untuk mendaftar diri Logicamp gitu, Kang. Oke, kalau dari aku sendiri sih aku lebih ke interest ya Kang ya. Aku tuh tertarik karena udah ngedenger nih dari cerita kakak tingkat katanya Logicamp ini bakal lebih seru loh daripada Mokaku kemarin gitu. Dan terus katanya di Logicamp ini juga nggak cuma materi-materi doang, tapi ada games dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya cerita-cerita tersebut, jadi aku terdorong nih buat ikut karena tertarik banget gitu. Apa sih Logicamp gitu Kang? Berarti dari rasa penasaran yang muncul nih di benak-benak kalian sehingga kalian tertarik daftarkan diri kalian masing-masing di kegiatan Logicamp ini. Betul Kang. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan Logicamp, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Seperti tugas pelaksanaan Logicamp. Kalian bikin konten A Day in My Life, konten studi case. Nah, bagaimana nih pada saat kalian mengerjakan hal itu? Apakah ada hambatan? Mungkin aku dulu deh Jar. Ya, silakan. Kalau dari aku sih jujur dari semua yang ada di tugas-tugas itu benar-benar gak ada hambatan sama sekali Kang. Karena kan tugas tersebut tuh sebenarnya udah pernah nih kita lakukan di Mokaku. Jadi pas di Logicamp ini kita udah nggak terlalu kaget lah sama tugas-tugasnya. Terus paling kalau ditanya kendala aku tuh waktu itu ada di baju dari Day 3 Logicamp gitu Kang. Tapi dengan bantuan dari kakak tingkat yang baik-baik banget, jadi itu tuh sebenarnya bukan jadi kendala gitu, malah kita jadi dekat sama kakak tingkat, dipinjemin baju dan lain sebagainya. Itu Kang kalau dari aku. Kalau dari Zahra gimana? Kalau dari saya nggak beda jauh, malah di Logicamp ini melatih kita lagi untuk lebih kreatif nih, ngerjain tugasnya, mikirin konsepnya bakal kayak gimana supaya tugas kita ini eye-catching di mata orang-orang, supaya menarik ditonton gitu kan. Untuk kesulitannya sendiri, bagian slayer. Kan Slayer, setiap ya. sektor itu serba slayer kan Kang. Awalnya tuh saya sudah mikir kayak, oh harus slayer yang bener-bener slayer kecil itu loh Kang. Dan nyari di Serang itu jujur susah. Makanya ternyata pas
konfir ke mentor boleh pakai kerudung. Jadi ternyata mentor-mentor Logicam ini memudahkan ya panitia-panitianya. Bener banget sih, baik-baik lagi. Iya, baik-baik. Ya. Oh, jadi apa ya? Kalian berarti tugas pelaksanaan sama seperti Mokaku ya, yang mirip-mirip gitulah ya. Iya, Berarti betul. udah pernah kalian lakukan sehingga itu menjadikan kalian mudah gitu kan. Nah, sebenarnya tugas-tugas pelaksanaan itu juga sebagai awal buat para panitia bisa lebih mengenal kalian juga tentunya. Nah, selama sebelum sampai pelaksanaan kegiatan Logicam ini, tentunya kalian dibagi dalam beberapa sektor ya. Nah, kalian bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan bahkan dari daerah yang berbeda. Nah, itu kan random ya. Nah, bagaimana sih cara kalian memulai komunikasi dan membangun kerjasama dengan mereka, dan juga apa sih yang kalian pelajari dari keragaman ini? Oke, mungkin kalau dari aku nih Kang, kan dari Mokaku juga kita nih udah kenal nih, udah mengenal secara keberagaman gitu. Apalagi di UPI ini kan, di kampus yang besar ini tuh banyak gitu dari seluruh penjuru Indonesia gitu Kang. Nah, makanya kalau dari aku kemarin nih, ketika ngebangun keberagaman ini udah nggak kaget karena kita kan di satu prodi Kang. Jadi udah ada beberapa yang kenal gitu di antara satu sama lain. Terus juga memang orang itu berkarakteristik itu secara beda-beda, dan itu yang membuat keberagaman. Dan tapi menurut aku itu tuh ngebuat jadi kita tuh unik dan menarik gitu untuk kita itu berdiskusi, ngobrol sama mereka. Bahkan sampai sekarang aja ya kita masih Iya. kayak ngejalin silaturahmi sama yang lain gitu. Masih gitu temenan Kak. lah. Benar, masih temenan. Kalau versi Zahra gimana? Kalau versi saya, untuk cara saya membangun komunikasi, dekati, kenali, olah, dan lakukan. Jadi dekati dulu orangnya, kenali karakternya seperti apa, terus kita ngolah nih gimana cara menghadapi karakter orang tersebut, baru praktekkan. Gitu Kak. Oke guys, berarti tentunya keragaman ini sangat membawa hal yang positif ya bagi kalian benar semua. banget. Betul Kak. banget. Seperti kalian bisa lebih mengenal nih, kok dari daerah ini kayak gini ya treatmentnya, cara komunikasinya kayak gini. Ya berarti kalian bisa lebih mengenal keberagaman ini. Nah, dari sekian banyaknya pemateri nih yang kalian dapatkan dari Logicam ini, nah apa sih materi yang paling kalian ingat sampai sekarang? Dan juga apakah sudah ada yang diimplementasikan untuk kuliah kalian ke depannya nih? Oke, mungkin sekarang Zahra duluan deh yang jawab. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu pematerian yang di games. Yang hari kedua, itu udah saya implementasikan. Mulai dari yang namanya, saya tuh emang suka berdiskusi kan orangnya. Jadi suka banget punya teman diskusi, karena saya nggak cuma dapat satu cara pandang aja, tapi berbagai macam cara pandang. Bertukar gitu. pikiran ya? Iya, Iya benar, dan itu ternyata ada di games dari kedua, jadi seneng dan itu memacu. Terus yang paling dapat juga itu adalah motivasi belajar dari Theocean. Dia tuh kayak bener-bener inspirasi banget, kayak pengen dia jadi kayak dia role model di kuliah ini. Mau dijadikan Keren banget Iya, soalnya. keren banget Theocean. Terus juga komunikatif yang disampaikan sama Pak Maruf itu perlu banget sih Kang dalam kehidupan maupun hidup apapun lah itu. Dalam segi mungkin pertemanan, entah itu juga sama orang tua sama yang lain lah, itu komunikatif itu perlu kan Kang. Betul. Kalau versi Rizky gimana? Kalau dari aku sendiri, yang pematerian yang paling aku inget nih ada dua Kang. Yang pertama itu konsep diri mahasiswa yang dibawain sama Kang Dika. Yang kedua sama sebetulnya sama kayak Zahra, yaitu motivasi belajar yang dibawain sama Theocean. Karena dua materi ini tuh sebenarnya saling terkaitan gitu. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita ini harus bisa diri kita ini harus bisa mengkonsep gitu. Terus juga mengkonsepnya dengan cara apa? Tentunya dengan adanya motivasi belajar dan lain sebagainya gitu. Dengan kita jadi terpacu gitu dan ingin selalu menjadi yang terdepan gitu Kang. Kalau dari aku sih Kang gitu. Oke, berarti para Akang Teteh Panitia sudah tepat nih memilih para pemateri dan juga sudah Bener tepat banget. sasaran nih Sudah tepat. buat para mahasiswa baru angkatan 2023. Nah, selain dari pemateri yang dapat menambah pengetahuan kalian, kan juga ada ya pemateri yang tujuannya untuk membentuk dan mengembangkan karakter kalian. Seperti materi kecerdasan emosional dan spiritual yang dikemas dalam games. Nah, apa sih hal-hal penting yang kalian dapatkan dari sana? Nah, oke, kalau dari aku sendiri ya Kang ya. Dari games dari kecerdasan emosional dan spiritual ini kan sebenarnya itu suatu konsep
untuk mengembangkan otak kanan dan otak kiri kita gitu Kang, agar kita ini balance gitu dalam berpikir. Dan menurut aku sih ini menarik banget karena dikemasnya itu dalam sebuah games gitu, dan di dalam games itu tuh mengajarkan kita gimana caranya kita bekerja sama, membangun chemistry dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang komunikatif dan bisa menjadi orang yang leadership juga gitu dari pematerian ini gitu sih Kang kalau dari aku. Kalau dari Zahra gimana? Kalau dari saya mau nambahin aja, karena dikemas lewat games, jadi kita tuh nggak bosen gitu Iya, Kang. bener ya. Terus juga nggak kaku, tapi pesannya tetap tersampaikan bahwa kita tuh jadi orang harus komunikatif. Terus juga dilatih berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus juga dilatih untuk kekompakan dan bagaimana cara kita untuk nurunin ego karena kita kan bareng-bareng. Jadi harus pandang dari satu sisi, nggak cuma satu sisi, tapi dari sisi lain juga supaya bisa menemukan satu solusi itu untuk memecahkan permasalahan di game tersebut gitu sih Kang. Wah, ternyata selain dari pemateri yang nambah pengetahuan kalian, juga ada pematerian yang membantu mengembangkan karakter kalian. Nah, itu ternyata bisa saling berkesinambungan ya, saling membutuhkan Benar, satu sama benar. lain. Nah, ini akan sangat membantu kalian juga ya buat kuliah kalian ke depannya nanti. Oh ya, di dalam kegiatan Logicamp ini mungkin ada beberapa aktivitas yang mungkin sangat menguras fisik dan mental kalian, seperti kalian games di menemukan harta, kalian mengelilingi kampus Serang. Nah, bagaimana sih cara kalian mempersiapkan atau cara kalian mengatasinya tantangan ini? Oke, mungkin dari Jara dulu, gimana Jar? Kalau saya mempersiapkannya pastinya istirahat yang penuh dulu karena buat interaksi sama orang tuh butuh energi yang besar juga. Terus yang kedua, udah capek nih, fisik udah kena, istirahat lagi. Terus biasanya kalau saya Kak, saya tipe orang yang mengafirmasi emosional saya, jadi nggak ditahan. Kalaupun emang pengen nangis, silakan nangis, tumpahin gitu loh supaya lebih lega dan energinya ada lagi. Terus beliin sesuatu yang emang kita suka, self reward, karena itu butuh banget buat naikin Self-reward, mood, betul, supaya ngelakuin aktivitas kedepannya ini kita lebih terpacu, lebih semangat gitu loh Kak. Kalau saya itu sih. Kalau versi Rizky gimana? Oke, kalau dari versi aku sebenarnya nggak jauh beda ya sama Jara. Cuman kalau dari aku ini kan tadi namanya suatu kegiatan itu kan pasti memerlukan fisik gitu Kang. Pasti entah itu terkuras dari fisik, dari kita jalan nih, terus mencari harta karun ya tadi Kang ya, games dan lain sebagainya, ngedengerin pematerian dan lain sebagainya. Itu kan pasti menguras tenaga kita, energi kita. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku tuh nanamin prinsip itu terbentur. Dari selama 4 hari nih kita udah dibenturin pematerian, games, dan lain sebagainya. Dan setelah di hari keempat ini, kita itu jadi pribadi yang lebih terbentuk gitu. Dan ini menjadi self-development kita gitu. Sehingga nantinya ketika kita udah kuliah dan lain sebagainya, kita ini udah jadi terbiasa dan menambah pengetahuan yang lebih udah terbentuk banget lah Nah, gitu iya, Kak. setuju juga tuh Kak. Oke, berarti kalian sudah ada cara kalian untuk mempersiapkan diri kalian dan juga cara mengatasi tantangan tersebut ya. Oh ya, selama mengikuti kegiatan Logicamp, pastinya ada nih momen terbaik yang kalian alami di kegiatan Logicamp ini. Nah, boleh cerita dong apa sih momen terbaik bagi kalian? Oke, kalau dari aku sendiri nih Kang ya, sebenarnya semua momen itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu bener-bener momen terbaik lah. Karena ini tuh pertama kalinya kita mengikuti ospek jurusan gitu. Dan ini menjadi pengalaman terbaik banget buat aku. Tapi kalau dari aku yang paling aku inget dan paling wah gitu ya Jar ya, Iya. itu dari aku sih di hari keempat Kang. Pensi, bener banget. Karena di dalam pensi ini, kita ini sebelum pensi itu kan pasti mempersiapkan kita ini gimana caranya ngebonding angkatan kita untuk mempersiapkan pentas seni tersebut, latihan dan lain sebagainya. Dan ini tuh bisa membangun chemistry kita di angkatan kita gitu, biar angkatan kita jadi lebih kompak. Jadi yang paling aku inget di hari keempat pensi, karena bikin pecah banget dari cutting-cutting dan lain sebagainya. Kalau dari Zara ingin Kalau menambahkan? dari saya semuanya menarik, semuanya juga impresif gitu loh. Di hari pertama kan ketemu teman baru nih, apalagi kan aspek jurusan, jadi lebih kenal sama teman-teman di jurusan sendiri. Terus juga di hari kedua itu lebih melatih buat komunikatif sama teman-teman sesektor, terus mengembangkan ide pikiran kita. Di hari ketiga tuh juga pemateri yang inspiratif, dan benar kata Rizky, hari keempat tuh pecah banget. Kita tuh sebelum nyiapin hari keempat ada yang namanya latihan gladi bersih itu berkali-kali buat ngebangun chemistry kita. Kan angkatan kita ini banyak ya. Betul, Terus betul. dari berbagai macam pikiran yang kayak mending ini aja segala macam, gimana caranya nyatuin
dari omong-omong tersebut tuh jadi satu kesatuan gitu Betul. Kak. Dan hasilnya pentas seni yang meriah. Wow banget kan? Ya jujur wow banget, pecah banget pas day keempat tuh. Berarti kalian sudah mendapat nih versi kalian masing-masing tentang momen yang paling terbaik bagi kalian lah ya. Oh ya, sebelumnya saya mau tahu dong, kalian udah tahu belum sih dengan benar apa sih tujuan dari kegiatan Logicamp ini? Oke, kalau dari aku sih, aku udah tahu nih tujuan dari si Logicamp ini apa. Jadi ini kan ospek jurusan ya, ospek jurusan untuk angkatan saya gitu. Nah, tujuannya sih yang pastinya ini untuk ngebonding gitu. Kita sesama angkatan gimana caranya kita ini bisa solid, terus juga tidak memikirkan perbedaan lah di antara kita, terus juga gimana caranya kita membangun karakteristik yang baik gitu, yang baru di dunia kampus setelah kita menjadi mahasiswa. Dan yang paling penting sih tujuannya yang pastinya kita harus jadi lebih bangga gitu menjadi mahasiswa program studi logistik kelautan gitu, proud to be marine logistics. Wih, keren. Kalau dari saya sendiri nggak beda jauh. Tujuan dari Logicamp ini adalah untuk membentuk karakter kita, terus juga untuk mengenal prodi kita, terus juga untuk menyatukan satu angkatan ini supaya lebih solid lagi. Makanya kan tadi kata saya adalah Logicamp ini membentuk karakter solidaritas dan loyalitas tanpa batas. Gitu kan. Wih, mantap. Cheers. Oh yes. Saya menambahkan, sebenarnya yang kalian sebutkan itu sangat benar sekali. Saya ingin menambahkan, selain kalian mempererat tali persaudaraan dari teman-teman sesama mahasiswa logistik lautan, kalian juga mempererat tali persaudaraan dengan dosen logistik lautan. Dan juga kegiatan Logicamp ini untuk mempersiapkan diri kalian buat kuliah kalian ke depannya menghadapi tantangan-tantangan di logistik lautan, dan juga mungkin kalian ada nih yang minat buat masuk himpunan mahasiswa logistik lautan. Nah, di acara Logicamp ini pastinya ada momen yang paling membuat kalian inspirasi atau yang menginspirasi diri kalian. Misalnya kalian habis mendengarkan atau menyimak pemateri dari si kakak ini, kalian ingin jadi seperti kakak ini atau ingin menerapkan suatu hal yang dilakukan kakak ini buat kuliah kalian ke depannya. Oke, mungkin siapa dulu nih, Jar? Boleh dari Rizky dulu. Oke, kalau dari aku ya Kang ya, kalau dari inspirasi itu aku paling terinspirasi ini sama pemateri di hari pertama, yaitu Kang Fajarido kalau nggak salah namanya. Dia ini ngebawain materian tentang keorganisasian, dan aku tuh terinspirasi dengan cara pembawaan dia. Walaupun dia flexing gitu dengan gaya pembawaannya, tapi flexingnya ini ada isinya gitu, Iya, nggak bener. cuman omong doang gitu, tapi juga bener-bener dia ini melakukan hal yang emang dia lakukan gitu. Jadi dia ini, aku sedikit cerita ya Kang ya, jadi dia ini membawa materinya ini kan tentang keorganisasian. Dia ini memegang 4 organisasi gitu, memegang Wow, banyak banget jabatan tuh. 4 organisasi gitu Kang. Nah, dan dia ini juga walaupun dia dengan kesibukannya di organisasi, dia ini tetap bisa menyeimbangkan dengan akademiknya Kang. Dan bahkan dia ini kalau nggak salah IPK-nya itu 3,70 Kang gitu. Wow, kumlot dong. Iya, kumlot. Dan dia ini baru semester 7, tapi dia itu udah sempro Kang. Sempro. Itu kan Oh. udah keren banget ya Kang ya. Berarti 3,5 tahun ya? Iya, 3,5 tahun gitu lulusnya. Dan Keren. ini tuh menjadi inspirasi banget gimana sih caranya kita bisa memanage waktu nih di dunia kuliah antara organisasi dengan akademik kita nantinya gitu sih. Kalau dari versi Zahra gimana? Kalau dari versi aku nggak beda jauh, bener sih. Kang Rido ini emang inspirasi sih, Iya, walaupun bener ya. tengil ya cara penyampaiannya. Flexing banget Flexing gitu. banget emang nih orang, tapi ada isinya gitu loh. Oh, berbobot Jadi nggak lah. cuman iya berbobot, dan dia tuh menginspirasi karena benar manajerial waktu, gak cuman antar sibuk organisasi tapi akademiknya juga maju, akademiknya juga diperhatikan, bahkan dia punya kedekatan emosional terhadap dosen. Makanya kata dia langsung dapat tanda tangan gitu Iya. kan. Oh, itu waktu ada ini ya? untungnya, seperti itu tuh ada untungnya, menginspirasi. Kalau skripsi gitu kan harus ACC dosen ya? Iya, dan yang Oh. lain tuh katanya belum di ACC, dia udah di ACC. Wow, keren. Banget, itu menginspirasi. Terus juga berkaitan sama T-Ocean nih kayak Oh, my iya. inspiration banget gitu Kang. Dia keren banget ikut organisasi di luar, bahkan sampai ke luar negara, tapi akademiknya juga tetap terperhatikan, bahkan gede banget, sempurna banget segitu sih Kang. Parah itu sebenarnya. Keren banget. Ya, Keren semester banget, awal Ocean. dia IP-nya 4. IP-nya 4. Iya. Wah, keren.
Berarti kalian udah dapet nih momen-momen yang menginspirasi kalian buat kuliah kalian ke depannya. Semoga kalian kan udah dapet nih apa nih plan kalian buat ke depan kuliahnya. Semoga bisa terimplementasikan ya. Amin. Amin. Oke, sebagai akhiran nih, saya ingin meminta kalian menyampaikan sedikit pesan buat para akang teteh panitia Logicamp kemarin. Mungkin ada pesan yang belum sempat tersampaikan, bisa disampaikan sekarang. Mungkin kalian ada yang ngefans dengan salah satu panitia Logicamp. Aduh, siapa tuh? Mungkin sekedar memberi ucapan terima kasih, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku yang pastinya ya Kang, mengucapkan terima kasih banyak banget buat akang teteh panitia yang udah ngerelain gitu waktu belajarnya, waktu kuliahnya, buat ngekonsepin suatu acara Logicamp yang bener-bener menarik dan unik banget gitu. Terus juga terima kasih banget deh pokoknya dari strukturisasi panitia paling atas sampai strukturisasi panitia paling bawah itu kalian udah keren banget akang teteh, udah baik-baik banget sama kita. Terus juga udah sangat membantu dan bisa membonding kita nih angkatan 23 biar lebih dekat sesama angkatan dan biar juga lebih dekat sama akang teteh gitu. Dan kalau harapan aku ke depannya semoga acara Logicamp ini bisa lebih baik lagi, lebih menarik lagi dan bisa tetap mempertahankan kualitas dari pemateri sih Kang dari aku. Kalau dari Zahra Kalau gimana? dari aku gak beda jauh. Terima kasih banyak untuk Kakak Teteh yang udah meluangkan waktu belajarnya, benar kata Eki, waktu kesibukannya untuk menyusun acara dengan konsep yang menarik, yang unik dan juga bermakna ke kitanya. Terus juga aku tuh kagum banget sama panitia Logicamp. Kenapa? Karena antara manajerial waktunya tuh tepat gitu Kang, sat gitu, gak Keren berantakan banget ya. Jadi Betul. kita tuh juga lebih efisien gitu waktunya. Terus juga untuk pesannya semoga Logicamp kedepannya lebih baik, lebih Amin. menarik, lebih unik. Terus juga ada sesuatu yang tetap bisa memberikan impact yang baik ke kita mahasiswa logistik lautan seperti itu. Wah, terima kasih nih atas pesan dan kesannya buat para panitia Akang TT Logistik Logicamp 2023 ini. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung podcast kita kali ini. Tuh. Gimana Sobat Loka? Menariknya nih cerita dari kalian, dari Zahra dan Rizky ini. Menarik dong pastinya. Iya dong pasti. Tapi sobat Loka ya apa sih Kang? Ya, panggilannya Sobat Loka. Oke, Sakarannya. sobat Loka. Tapi sebelum kita selesai nih kan dari tadi Akang Ya. Faris terus nih yang nanya nggak sih sama kita? Sampai capek saya nanya. Makanya gitu. Nah kalau dari aku sih, aku ada satu pertanyaan nih Kang buat Akang gitu. Sebenarnya Akang nih kan pasti ngewakilin dari panitia banget nih Ya. Kang ya. Pertanyaan dari aku sih, menurut Akang sendiri gimana sih kemarin angkatan 23 tuh gitu Kang? Yaps, tentunya saya melihat dari kalian telah selama mengikuti D1, D2, D3 sampai D4 Logicamp 2023. Saya melihat kalian sudah sangat membonding angkatan 2023 dan yang puncaknya yang paling pecah di D keempat. Kalian membuat pensi sesama angkatan 2023. Nah, di sana kan kalian memberikan bakat kalian ya. Ada yang silat, band, dan juga ada yang apa namanya? Menarik. Menari, Menari, juga ada yang apa sih? Nyanyi itu? paduan suara. Paduan suara, iya. Nah, di situ kita melihat kalian sudah sangat kompak, chemistry-nya sudah dapet, dan juga sudah saling kerjasama nih satu sama lain. Nah, saya ingin buat kedepannya kalian mungkin ada beberapa individu yang belum bisa berbaur dengan kalian lebih baik. Nah, itu mungkin bisa kalian ajak buat kedepannya. Karena kan di sini kalian keluarga ya, angkatan 2023. Nah, buat perjalanannya kalian kedepannya kuliah, nah minta tolong aja dibonding lagi semuanya. Jadi semuanya bisa satu gitu antara kelas A dan juga kelas B. Oke, segitu saja saya mewakilinya. Oke, saya mengucapkan terima kasih nih buat Zahra dan juga Rizky yang telah menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali ini. Tentunya ini sebagai feedback juga buat para Akang Teteh panitia Logicamp kemarin, bisa menjadi evaluasi juga buat Akang Teteh Logicamp kemarin. Oke, podcast kita sudahi. Jika Sobat Loka, jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like,
like, Comment. subscribe juga. Subscribe channel Himaloka dan juga share video ini. Jika kalian ada topik yang menarik untuk menjadi bahan podcast kedepannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima Tulis, kasih. guys. Dadah. Dadah. See you guys. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya. Udah.